Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan materi pembelajaran kelas 8 semester ganjil. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal wilayah Asia Tenggara. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara itu antara lain adalah yang pertama Myanmar, kemudian Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Timur Leste. Kemudian, di manakah letak wilayah Asia Tenggara? Ya, atau bagaimana posisi dari wilayah Asia Tenggara itu? Secara letak astronomis, wilayah Asia Tenggara berada di 29 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 93 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Kemudian berdasarkan letak geografisnya, wilayah Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian secara geologis, wilayah Asia Tenggara itu berada di lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina, serta berada di jalur pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, letak-letak baik astronomis, geografis, dan geologis ini akan memberikan dampak pada keadaan wilayah Asia Tenggara. Ya. Nah, berdasarkan dampak berdasarkan letak astronomis wilayah Asia Tenggara itu, jika melihat dari letak astronomis yang sudah disebutkan di muka, maka wilayah Asia Tenggara itu sebagian besar beriklim tropis. Ya. Berarti memiliki hanya 2 musim. Ya. Iklim tropis ini dengan 2 musim memberikan wilayah Asia Tenggara terpapar sinar matahari sepanjang tahun. Ya. Terpapar sinar matahari sepanjang tahun. Kemudian ada yang beriklim subtropis tapi hanya di bagian utara Myanmar sebagian kecil saja. Artinya sebagian besar mayoritas atau dapat dikatakan 95% wilayah Asia Tenggara itu beriklim tropis. Ya, hanya 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Ya, matahari terpapar sepanjang tahun. Perubahan cuaca itu tidak ekstrim seperti di wilayah subtropis. Ya, kalau musim dingin kan di subtropis itu bisa di bawah 0 derajat. Kalau musim panas bisa di atas bahkan 40 derajat, sangat panas. Sementara negara yang berada di iklim tropis itu cuacanya nyaman, gitu ya, termasuk Indonesia. Ya. Dengan wilayah yang terpapar sinar matahari sepanjang tahun, tumbuh-tumbuhan bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan bunga, misalnya getah dan sebagainya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sepanjang tahun. Ya. Makanya kemudian biasanya wilayah-wilayah yang berada di wilayah beriklim tropis ya dengan 2 musim itu penduduknya kebanyakan bergerak di bidang agraris. Gitu ya. Selain itu juga paparan sinar matahari di perairan baik laut, pantai itu menjadi sumber makan ikan. Ikan banyak berkumpul gitu karena plankton bisa hidup dengan baik. Salah satunya berdasarkan dari paparan sinar matahari. Ya, artinya kekayaan sumber daya alam perairan laut sangat berlimpah, gitu ya. Seperti itu, ya, dampak dari letak astronomis. Kemudian, bagaimana berdasarkan letak geologis dampaknya pada keadaan wilayah Asia Tenggara? Ya, nah wilayah Asia Tenggara ini
menjadi wilayah perlintasan yang strategis, baik untuk jalur transportasi maupun jalur perdagangan, ya, dari Eropa ke Asia atau sebaliknya, dari Amerika ke Asia atau sebaliknya, ya. Artinya jika wilayah Asia Tenggara dijadikan perlintasan transportasi dan perdagangan, maka dampaknya nanti akan banyak yang berhubungan dengan pergerakan manusia dari berbagai wilayah Eropa, Amerika misalnya. Itu membawa berbagai macam budaya yang bisa memperkaya kehidupan sosial dan budaya di wilayah Asia Tenggara. Kemudian dari sektor perdagangan akan banyak melintas berbagai macam produk dari Eropa, dari Amerika ke Asia, gitu ya. Seperti itu. Kemudian berdasarkan keadaan wilayah, ya, dari letak geologis, karena berada di 4 lempeng, ya, wilayah Asia Tenggara ini sangat rentan dengan bencana gempa bumi atau gempa tektonik, ya. Seperti itu. Apalagi seperti contoh Indonesia berada di 3 pertemuan lempeng besar dunia: lempeng Eurasia, lempeng Indo Australia di selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Ya, itu ada pertemuannya di Laut Banda. Makanya Indonesia rentan dengan gempa tektonik, termasuk wilayah wilayah Asia Tenggara yang lainnya. Ya, sementara dari jalur pegunungan, ya, wilayah Asia Tenggara itu kan tadi disebutkan berada atau dilewati oleh jalur pegunungan sirkum Mediterania dari Eropa sampai ke Asia, ya. Berakhirnya itu di Nusa Tenggara Timur, ya. Kemudian sirkum Pasifik, jalur pegunungan Pasifik sebelah timur, ya, dari Amerika dan sebagainya. Artinya wilayah yang memiliki banyak gunung dan pegunungan, ya, itu banyak juga gunung-gunung aktif, itu akan memiliki tanah yang subur, ya, karena tanahnya bisa berasal dari tanah abu vulkanik. Ya, tanah abu vulkanik itu tanah yang sangat subur, ya. Dan biasanya wilayah-wilayah tropis seperti Asia Tenggara itu memiliki hutan yang lebat, ya. Kita sudah tahu fungsi hutan seperti apa, ya. Bukan hanya menyediakan produk-produknya bagi kebutuhan hidup, tapi hal yang lain, misalnya hutan yang lebat itu menyediakan cadangan oksigen untuk bernapas. Hutan yang lebat menahan erosi, gitu ya. Itu banyak sekali, bukan hanya dari nilai ekonomi saja, tapi untuk nilai-nilai biologis kehidupan itu hutan sangat bermanfaat sekali. Nah, wilayah Asia Tenggara memiliki itu semua, ya. Dan jalur gunung atau pegunungan tersebut itu dengan hutan yang begitu lebat itu menyediakan sumber air yang sangat besar, sehingga banyak sungai-sungai besar di Asia Tenggara ini yang menjadi sumber kehidupan, ya, bagi masyarakatnya, seperti Sungai Mekong, ya, yang melewati Vietnam, Laos, Kamboja. Itu adalah sungai produktif, ya, jalur transportasi, jalur perdagangan, produktif semua. Di Indonesia banyak sekali masyarakat Indonesia yang hidup di mengandalkan sumber daya sungai yang ada, gitu ya, seperti Mahakam, Kapuas, gitu ya, Sungai Musi di Sumatera dan sebagainya. Itu adalah tempat hidup, ya, yang memberikan banyak sumber daya, ya. Itu semuanya dari gunung dan pegunungan yang subur, ya, seperti itu, ya. Selanjutnya, bagaimana bentang alam Asia Tenggara, ya. Nah, wilayah Asia Tenggara ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada yang masuk ke sub wilayah daratan utama benua Asia. Artinya wilayah ini berada satu daratan dengan benua utama Asia, dan ada wilayah kepulauan atau perairan, ya, yang terpisah dari daratan utama benua Asia. Nah, negara kawasan Asia Tenggara yang berada di subwilayah benua itu adalah Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Sementara negara-negara yang berada di wilayah kepulauan atau perairan atau maritim
ya. Itu adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Timur Leste. Nah, bentang alam Asia Tenggara ini memiliki tadi ya banyak pegunungan dan dataran tinggi karena dilewati oleh jalur pegunungan sirkum Mediterania utamanya ya, selain juga ada sirkum Pasifik, di mana itu menjadi sumber mengalirnya sungai-sungai yang beri kehidupan bagi penduduknya. Juga dataran rendah dan wilayah pantainya serta perairan laut yang sangat indah. Itu menjadi sumber pendapatan untuk sektor pariwisata ya. Kita sudah mengenal banyak pantai di Asia Tenggara yang terkenal di dunia ya, dan mendatangkan penghasilan dari sektor pariwisata. Tapi bukan hanya indah ya, wilayah perairan laut di Asia Tenggara itu menghasilkan sumber daya yang melimpah berupa hasil ikan yang melimpah. Kenapa? Karena lautnya terpapar sinar matahari sepanjang tahun. Itu bisa membantu plankton cepat berkembang biak. Plankton adalah makanan dari ikan yang ada di perairan laut. Oke, nah sekarang batas wilayah Asia Tenggara, ya, itu boleh dilihat. Nah, di sebelah utara itu berbatasan dengan negara Tiongkok, ya, negara Tiongkok. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan negara India. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Lalu di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Ya, ini batas-batas wilayah dari Asia Tenggara. Gitu ya. Selanjutnya kita bahas tentang keadaan penduduk Asia Tenggara. Ya, saya mengambilnya dari www.worldometers.info bahwa sampai dengan tahun 2020 ini ya, populasi atau jumlah penduduk Asia Tenggara itu sekitar 668 juta ya, 19.840 jiwa yang mendiami wilayah daratan seluas 4.500.000 lah kurang lebih, seperti itu ya. Nah, ini data tabelnya dari Worldometer Info ya. Selanjutnya dari 668 juta sekian itu ya, Indonesia adalah penyumbang populasi terbesar ya, karena wilayah Indonesia adalah wilayah yang paling luas ya, sebesar 273.000 sekian ya penduduk Indonesia itu ya, dan yang paling sedikit adalah Brunei Darussalam. Jadi ini adalah urutan dari jumlah penduduk negara-negara di kawasan Asia Tenggara dari yang terbesar sampai yang terkecil ya. Demikian bahasan tentang keadaan wilayah Asia Tenggara dari bahasan geografis sampai dengan bahasan penduduk secara umum ya. Untuk materi yang lebih mendalam kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Demikian bahasan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar ya, dan menambah wawasan bagi kesuksesan kalian di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.